Jadi diabetes itu merupakan sekelompok kumpulan gejala ya memang kalau dari konsensus diabetes endokrinologi itu bilang di bukunya pun Halo semuanya, Sobat Sehat Yakona. Kali ini nih kita kedatangan tamu dokter spesialis penyakit dalam dan beliau adalah Dr. Sarli Puspita Arisa. Halo, selamat bergabung dokter. Terima kasih undangannya Mbak Tika. Pastinya. Dokter ini sangat-sangat sibuk loh teman-teman ya. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini bertugasnya di antara Tawangmangu dengan Jogja, betul ya? Betul banget Mbak Tika. Oke, tapi memang sudah selama beberapa Kira-kira tahun? belum ada setahun ya, sudah ada 3-4 bulan inilah lintas 3-4. provinsi. Mantap loh ya, siap. Baik dokter, jadi memang selama ini itu dokter dinas sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Betul. Yang nanti memang khususnya, nanti kita akan berbincang ya dok ya, khusus tentang sakit atau memang yang kita sebut dengan silent killer diabetes. Tapi sebelumnya nih dok, saya mau memang sama seperti yang netizen yang lain gitu, atau mungkin yang bapak ibu yang lainnya, bahwa ada orang tuh yang merasa oke-oke aja nih selama ini. Biasanya ini memang umur yang produktif gitu ya dok ya. Benar. Karena mereka ngira saya juga oke-oke aja nih, nggak sakit apapun ya gitu. Yeah. Tapi ternyata ketika dicek di rumah sakit ataupun di puskesmas misalnya gitu ya, gula darahnya dok yang sangat memprihatinkan kayak gitu. Betul. Nah gimana caranya nih biar bisa untuk nggak sampai terlambat gitu ya penanganannya kayak gitu. Kemudian kalau misalkan sudah ada sakit nih diabetes gitu ya, itu seperti apa penanganan juga? Baik, Mbak Tika, terima kasih sebelumnya. Halo, salam kenal teman-teman Yakona. Memang pada dasarnya diabetes itu adalah penyakit silent killer ya. Dia diam-diam menggerogoti badan kita. Yang kita tahu, memang usia-usia produktif itu karena badannya masih oke, adaptasi bagus, jadi nggak rasa tuh kira-kira ada yang pengen kebelet pipis, pengen cepat lapar. Nah itu beberapa orang ada yang nggak kerasa gitu Mbak Tika. Kenapa? Karena adaptasi badannya masih bagus. Sehingga kami memang menyarankan bahwa usia produktif itu baiknya medical check up ya, atau check up rutin. Nah memang rekomendasinya setahun itu 2 kali atau 6 bulan sekali kalau bisa. Bahkan setahun sekali. Untuk apa? Tadi menjaring penyakit-penyakit tentang gaya hidup. Nah, darah tinggi, diabetes termasuknya gula darah tinggi, karena menghindari tiba-tiba ada gejala, tiba-tiba kurus gitu Mbak Tika. Jadi rekomendasinya sebaiknya medical check up rutin ya. Medical check up rutin, dan memang harusnya ya idealnya lah ya setahun adalah 2 kali. Dan itu ada batasan nggak minimal harus medical check up tuh di umur berapa misalnya gitu? Nah, memang akhir-akhir ini yang menyandang diabetes itu adalah usia-usia nggak harus di atas 50, 40 ya, bahkan 30-an tuh sudah ada. Maka kita merekomendasikan usia di atas 20 aja tuh, atau 20 ya? 20 tahun itu usia remaja sudah sebaiknya check up, ikutlah check up orang tuanya misalnya, atau ada posyandu di dekat lingkungan rumahnya. Kenapa? Karena mengikuti trending diabetes tahun-tahun ini Mbak Tika, mulai karena minuman manis itu juga banyak ya, kemudian terbeli dan terjual bebas ya, tidak seperti di negara lain yang kita tahu ada regulernya di botolnya, di kardus makanannya itu kadar gulanya gitu. Nah sebaiknya sedini mungkin sebaiknya cek. Kecuali kita bicara konteks di luar gula darah tinggi saat bayi ya. Nah itu kan beda ya, karena kan diabetes tipe 1 itu ya. Kalau ini kan diabetes type 2 yang tentang gaya hidup gitu. Jadi ngikutin trending, sarannya sebaiknya mulai usia-usia lebih muda, nggak harus 40 tahun, 50 tahun gitu. Karena memang akhir-akhir ini gaya hidup tuh juga berubah. Kalau misalkan di tahun-tahun bapak ibu kita dulu gitu ya, simbah-simbah atau kakek nenek kita ya, akhirnya jadi umur 20-an produktif itu harusnya paling tidak itu tadi ya, harus aware atau dengan sendiri. Gitu. Siap. Nah tapi sebelumnya nih dok, jadi pas waktu awal kan kita juga sudah sepakat bahwa diabetes itu adalah sebagai penyakit atau yang disebut silent killer gitu ya. Nah tapi sebetulnya apa sih artinya, atau mungkin pengertian dulu deh dok, diabetes itu sebenarnya apa sih kayak gitu? Jadi diabetes itu merupakan sekelompok kumpulan gejala yang diderita atau disandang oleh seseorang akibat gula darah yang tinggi, karena organ pankreasnya itu tidak lagi sensitif
terhadap pengeluaran hormon insulin. Jadi kita bilang namanya resistensi insulin gitu ya. Nah, itu banyak sekali gejalanya, mulai dari mata, kemudian jantung ya, lalu tadi 3 rasa cepet haus, cepet lapar, cepet pengen pipis, kemudian luka kaki tiba-tiba dingin dan menghitam, kemudian kencing itu selalu ada pelupuk-pelupuknya, busanya. begitu. Oke. Itu kita bisa bilang ya coba deh kita check up ada apa nih gitu ya. Walaupun memang kalau di awam, loh saya pelupuk-pelupuk itu kan juga ada yang normal dok kencing, ya memang. Nah tapi kita lihat dulu nih gaya hidupnya bagaimana seseorang tersebut, bapak ibunya bagaimana. Nah baru kita sesuaikan ini yang normal atau fisiologis, apa yang tidak normal atau patologis begitu. Oke, jadi memang kita harus tahu juga ya tadi ya dengan caranya medical check up itu. Betul. Apakah memang sesuai dengan gaya hidupnya dia ataupun juga memang itu berdasarkan dari ibu bapaknya sebelumnya. Ya, gitu ya, berarti ada keturunan atau first degree family history. Biasanya kita selalu tanyakan kepada pasien bagaimana bapaknya, bagaimana eyangnya. Kalau atasnya lagi uyutnya. Nah, memang nggak selalu first degree family. First degree itu artinya ayah dan anak langsung ya. Itu selalu ada genetik itu. Tapi bisa juga mbah-mbahnya second degree itu juga bisa. Jadi kayak mbah ke cucu. Nah, itu juga bisa. Itu masih ada jalurnya gitu genetik. ya, Tapi tidak selalu bahwa yang eyangnya orang tuanya itu diabetes, Mbak Tika. Wah anaknya ki mesti DDM, ya nggak mesti. Kalau misalnya gaya hidupnya si orang tersebut baik gitu, dia menjaga makannya, karbonya, protein, olahraga oke, ya nggak muncul itu. Gitu. Siap. Nah kalau misalkan nih tadi kan kita juga sudah membahas tubuh kita tuh nggak ada sinyalnya loh dok, apalagi kalau misalnya di umur 30 ke bawah gitu ya. Bahkan 60 tahun udah tumpul Mbak Tika. Itu dia tuh yang kalau demam itu, mbah-mbah ki kalau infeksi nggak mesti demam. Jadi apa ya biasanya ya, jadi kayak nggak mau makan, nah itu lemes kan kayak gitu ya. Nah tiduran, nah itu udah tumpul imunnya. Kita bilang namanya imunosenesen kalau di geriatri ya, atau di ilmu lansia gitu. Baik. Kalau misalkan memang tidak ada gejala nih, apa yang biasanya di umuran produktif gitu. Caranya tahu gimana nih kalau misalkan wah nih saya sudah mau ke arah diabetes nih kayak gitu ya. Meskipun memang ada tadi caranya memang di medical check up gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak dengan medical check up dok, dengan cara mudahnya apa nih kita bisa tahu nih bahwa mau ngarah ke sana gitu. Ya memang kalau dari konsensus diabetes endokrinologi itu bilang di bukunya pun bahwa ya gejala klasik itu tadi ya 3P, polifagi, polidipsi, poliuri. Apa sih itu dok? Poliuri itu urin, pipis ya. Jadi frekuensi kencingnya berlebih, yang tadinya malam tuh mau tidur aja pipis, ini kok jam 1, jam 2, mau jam 3 bangun pagi gitu ya, harusnya tidur nyenyak gitu ya. Tapi kita confirm juga jangan-jangan mimiknya banyak ya kan. Jadinya betul. hal itu harus dikritisi Mbak Tika. Jadi tidak semata-mata wah kok sering pipis ya, apa aku diabetes? Belum tentu. Kemudian polifagi, pengennya maem. Apa namanya? Ada dietnya Deddy Corbuzier tuh ya ono OCD. Ono apa wae cemilan dipangan. Nah, itu juga belum tentu. Ada kepanjangan baru lagi ya, Dok ya. Diet OCD itu. Lah, tapi kita lihat dulu siapa tahu bapak ibunya enggak diabetes. Belum tentu. Jadi ya memang polifagi memang salah satu tanda, tapi kan kita juga harus kritisi. Memang betul dia cepat lapar karena memang kalorinya secara harian tuh kurang, atau memang kalorinya sudah berlebih dia pengen makan. Nah, itu yang patologis ya, yang harus ditanda tanya. Wong kalori udah full sehari kok masih pengen makan. Lalu yang terakhir adalah polidipsi ya, pengennya minum aja. Nah, ya kita harus kritisi juga. Memang udaranya panas kah? Panas nggak panas pengen minum? Ya perlu ditanya yang lebih dalam gitu ya. Oke, siap. Nah kemudian kalau misalkan sudah terkena diabetes atau mungkin sudah terdiagnosa lah ya, ketika sudah ada medical check up, kemudian sudah ada terdiagnosa itu tadi, apa yang harus dilakukan? Ya, tindakan pertama, satu, tidak panik. Karena kalau udah kayak gitu tuh seringnya pasien kita temui itu, dokter saya tuh panik, ini kok nadinya langsung cepet banget ya gitu, karena gula saya ini gitu. Nah yang pertama tidak panik dulu, yang kedua
konsultasi ke yang terdekat mana, dokter keluarga kah, apa perawat terdekat, bidan gitu. Untuk betul nggak di cross check hasil itu. Siapa tahu alat error. Siapa tahu itu tadi alat error. Kemudian yang kedua pemeriksaannya tidak ideal kan. Yang kita harus tahu kan Mbak Tika juga gula puasa itu berapa jam puasa, Betul, 2 jam setelah makan bagaimana gitu kan. Nah, itu harus evaluasi. Kemudian konsultasi itu penting agar tidak searching sendiri ya, karena sekarang tuh masyarakat juga disease by searching gitu. Ketika dia sudah ke dokter tuh udah bawa sagembreng hasil searchingannya ya. Kita jadi bingung, dia jadi tambah stres. Kami menjelaskan juga harus one by one gitu kan. Jadi paling tidak tetap harus konsul ke tenaga medis terdekat untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaannya itu betul gitu. Nanti baru ada step-step langkah selanjutnya gitu. Jangan self-diagnose atau memang diagnosa sendiri gitu ya. Jadi memang ada 2 langkah utama, yaitu adalah jangan panik, relax aja teman-teman ya. Siapa tahu ini memang lagi panas nih udaranya gitu ya. Jadi minum terus gitu. Yang kedua adalah konsultasi. Oke, siap. Dok, kalau misalnya tadi disebutkan tentang makanan nih, apapun juga aku mau makan deh ini itu kayak gitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya yang sudah terdiagnosa diabetes itu masih boleh nggak sih makan nasi, makan manis, roti itu boleh nggak? Baik, jadi itu memang pertanyaan umum banget ya Mbak Tika. Bahkan masyarakat kita pun takut, saking takutnya itu makan nasi itu cuma 2 sendok Mbak Tika. Betul. Saya tuh sampai ya Allah Bu, ya kan makin kurus ya. Padahal kita itu mau mengembalikan beliau itu ke ideal berat badan. Kalau yang tadi ya gemuk, kayak saya nih ya, itu sama juga nih. Nah, pengennya ideal ke berat badan ideal itu kan alhamdulillah ya kalau maksudnya turun berat badannya gitu. Tapi kalau misalnya jangan sakit kan. Kalau misalnya dia udah terlanjur diabetes, turun ke berat badan ideal ya kita Pak, ini sebetulnya baik ke berat badan ideal, tapi jangan bablas ya. Nah, bablasnya itu kita atur di makan nasi, kemudian kentang, kemudian ubi, itu kan karbohidrat kompleks ya Mbak Tika sebutannya. Kenapa? Karena dia itu, makanan itu tadi diserap di darah itu lama, tidak seperti karbohidrat simplex atau simple, seperti gula pasir, kemudian gula aren, gula merah, itu cepet banget. Si tubuh itu menyerap si gula karbohidrat simpleks itu sehingga lonjakan grafik gula darah itu ketika diperiksa cepet deh tingginya kalau kita habis mengkonsumsi sugar itu tadi. Tapi kalau dalam bentuk makanan itu dia gradual, apalagi kalau kita pakai exercise gitu. Betul. Tambah terserap lagi sama otot tuh. Oke. Jadi kalau misalnya ya katakanlah yang exercise tadi atau mungkin olahraga ringan gitu ya, itu sebetulnya harus yang berat olahraganya dok, nge-gym lah ya gitu ya, atau mungkin kardio gitu, atau yang biasa aja sebisa gitu. Kalau kita ngomongin olahraga itu memang ada cardiology exercise, ada cardiac exercise, ada strength ya, kekuatan. Kedua itu kombinasi. Kenapa? Karena nggak bisa nih kita hanya kardio aja, tapi kekuatan kita enggak. Jadi emang harus balancing. Nah, kenapa? Karena ya seyogianya manusia itu otot rangkanya memang dan jantung dan semuanya itu bergerak dinamis, balance gitu. Jadi olahraga yang baik adalah ada tuh namanya mnemonik ya. Kalau di kedokteran tuh mnemonik itu jembatan keledai nyebutnya. Jadi ada CRIPE, CRIPE. Harus C-nya tuh continuous, R-nya itu ritmik. Ritmik gerakannya kayak senam. I itu interval. Jadi dalam seminggu dia minimal 3 sampai 5 kali. Kemudian P-nya progresif. Jadi semakin tiap minggu itu ditambah. Mungkin frekuensinya yang tadinya nggak pernah olahraga, jadi ditambah tadinya 2 kali seminggu ditambah jadi 3 kali. Kemudian yang terakhir E itu endurance. Jadi menambah ketahanan juga dengan strength begitu. Jadi CRIPE itu mnemonik untuk kriteria olahraga. Banyak juga ibu-ibu, dok, menyapu tuh olahraga enggak? Ya belum tentu, Bu. Kalau ibu 30 menit tanpa putus, ya itu oke. Olahraga itu bagus. Nah, tapi kalau nih lihat TV sinetron, nyapu lagi. Maaf Bu, itu bukan gitu. Karena memang olahraganya siapa tahu nonton TV-nya lama. Nah, sinetron gitu kan, terus lagi ambil minum, terus duduk dulu. Nah, itu berbeda. Kasih contoh dong dok. Jadi olahraga yang simple aja deh gitu, yang sehari-hari bisa dilakukan gitu. Bisa jogging, combine dengan sepeda. Nah, kemudian bisa juga berenang kalau bisa berenang.
kemudian bisa juga yoga, kemudian kalau perempuan ada aerobik, ada BL gitu kan. Lalu gimana dok olahraga games? Nah, olahraga permainan seperti sepak bola, basket, tenis, futsal itu kan permainan ya. Kita hati-hati nih, kenapa? Karena kita perlu tahu dulu status kesehatan seseorang, termasuk kesehatan jantungnya bagaimana gitu. Kan banyak juga berita-berita ya yang habis sepedaan apa tenis tahu-tahu kolaps. Banyak Nah, itu berita kayak gitu. Maka penting banget untuk MCU itu tadi, medical check up, Mbak Tika, balik lagi deh di situ untuk tahu status performance jantung kita. Nanti ada skor-skornya. Nanti mana dari dokter itu yang merekomendasikan kita olahraga apa. Oke. Gitu. Katakanlah konsel olahraga, itu kita harus balancing lagi nih ya, kalau misalnya dokter tadi bilang ya, bahwa perlu nggak kalau misalnya kita olahraga itu satu yang memang kardio sekali, berat gitu dok. Satu lagi yang ya udah santai aja gitu. Jadi memang contohnya dok apa nih? Jadi kayak misalnya di senam ya. Senam itu kan ada pemanasan awal, kemudian gerakan inti dan pendinginan. Senam sekarang itu Mbak Tika sudah memang diciptakan tadi ada kardionya, ada strength-nya, nah gitu. Jadi ibu-ibu tuh seneng banget. Kalau di perkumpulan RT itu juga senam komunitas itu juga sudah mulai membawakan yang ada gerakan kardionya, cepat gerakannya menghentak-hentak, dan ada yang slow gitu, dan ada yang sambil menguatkan otot, strength. Baik. Oh ya, dan satu lagi Mbak Tika, kita perlu tahu nadi maksimal nih. Nah, itu cara mudahnya, hitungnya 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia. Kalau sudah nadi maksimal kita misalnya, saya usianya 30 nih, berarti kan nadi maksimal saya kan 190. Betul. Nah, kalau di jam smartwatch saya misalnya zaman now tuh terdeteksi nadinya udah 200 ya, saya perlu men-slowkan dulu gitu. Jadi kembali lagi ke rate 150 gitu. Selain hal yang bisa menaikkan nadi, itu kan tadi mungkin kegiatan yang berat gitu ya. Ada lain lagi nggak dok? Misalkan stres gitu termasuk nggak sih? Termasuk rasa nyeri. Rasa nyeri, stres itu juga membuat nadi kita naik. Maka diabetes ini pun termasuk loh, gula itu juga tidak hanya dari hal-hal di badan dia, tapi kayak pasiennya misalnya tipikal pemikir. Itu juga meningkatkan gula darah Mbak Tika. Jadi kita perlu edukasi juga ke pasien, yaitu tadi hidup balancing ya, body, mind, and soul. Cailah. Mempelajari hal ini, personalized medicine ini, mau yang konvensional, obat-obatan yang sudah dari dulu kita berikan ya, kemudian yang maupun yang herbal medicine. Nah, karena kalau kita bicara usia, itu di atas 60 tahun sudah terjadi namanya aging proses ya Mbak Tika. Jadi organ itu